Hongi Tokten, jejak kuasa VOC di tanah rempah Nusantara. Nama VOC tentu sudah tidak asing terdengar di telinga kita. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah sebuah nama dari kongsi dagang yang terbentuk dari 6 perusahaan dagang kecil milik Belanda yang kemudian digabungkan menjadi satu. Pembentukan kongsi dagang ini diprakarsai oleh Johan van Oldenbarneveld pada 20 Maret 1602 guna mengurangi persaingan yang terjadi antar pedagang Belanda saat itu. Pendirian VOC ini bersamaan dengan pemberian hak-hak bersifat kenegaraan kepada VOC dalam bentuk oktroi atau piagam dengan isi hak kedaulatan atau sovereignty yang menjadikan VOC bisa bertindak seperti sebuah negara dan yang tak kalah penting, monopoli. Hak melakukan monopoli ini kemudian diwujudkan dalam salah satu kebijakan fenomenal mereka, khususnya untuk daerah Maluku, yaitu pelayaran Hongi yang akan kita bahas lebih jauh dalam video ini. Penguasaan Belanda atas Maluku melalui perusahaan dagangnya VOC dimulai sejak keberhasilannya dalam mengusir Portugis pada 1605. Pada awalnya, daerah yang menjadi fokus utama VOC adalah Banda dengan komoditas pala yang dimilikinya serta Kepulauan Maluku Utara terutama di daerah Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo dengan cengkehnya. Ambon yang pada awalnya cenderung hanya digunakan sebagai tempat singgah, kemudian juga dijadikan pusat pemerintahan VOC. Bahkan sampai 3 masa jabatan Gubernur Jenderal dari tahun 1610 sampai 1619. Tidak adanya kompetitor yang sama kuatnya membuat VOC semakin bebas meraup keuntungan dengan melaksanakan monopoli, seperti melaksanakan pelayaran Hongi. Istilah Hongi Tochten atau pelayaran Hongi diambil dari bahasa setempat, yaitu Hongi yang artinya armada atau angkutan kapal laut, kemudian diikuti dengan bahasa Belanda Tochten yang berarti pelayaran atau perjalanan. Sehingga secara umum Hongi Tochten dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan VOC berupa pelayaran menggunakan armada kapal yang dipersenjatai di sekitaran Maluku agar peredaran rempah-rempah khususnya pala dan cengkeh yang jadi komoditas utama bisa dikendalikan. Proses pengendalian ini dapat dilaksanakan dengan menyita kapal milik warga yang hendak menjual rempah kepada pihak luar seperti Inggris, Prancis, atau Denmark. Selain pelayaran Hongi, VOC juga menerapkan ekstirpasi, yaitu penebangan pohon pala dan cengkeh milik rakyat, juga pembatasan penanaman pohon cengkeh agar kuantitasnya tetap minim. Hal ini dianggap penting untuk menjaga harga rempah-rempah tersebut tetap tinggi, karena semakin banyak pasokannya di pasaran, semakin jatuh harga yang dimilikinya. Sebuah catatan menuliskan bahwa hasil ekstirpasi dari pelayaran Hongi yang hanya berlangsung 1 tahun saja dari 10 Desember 1728 sampai 17 Desember 1729 sudah memusnahkan 96.000 pohon.
Dan dari 14 Juli 1731 sampai dengan 27 Juli 1732 telah memusnahkan 117.000 pohon rempah-rempah di Kepulauan Makian, Moti, Weda, Maba, dan Ternate. Selain itu, mereka juga melakukan pembatasan penanaman beberapa komoditas penting seperti yang terjadi di Ternate pasca Sultan Mandarsyah menaikkan perjanjian dengan VOC pada Januari 1652. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa di sekitar wilayah Maluku hanya Pulau Ambon dan pulau kecil di sekitarnya saja yang boleh menanam cengkeh. Peraturan tersebut selanjutnya diikuti dengan kebijakan bahwa Kepulauan Banda dijadikan pusat penanaman pala. Wangitochten lantas diterapkan untuk memastikan perjanjian tadi berjalan dengan baik dan tidak dilanggar. Dalam melakukan patroli di wilayah yang mencakup daerah Maluku dan Kepulauan Banda, VOC menggunakan kapal kora-kora milik warga daerah Maluku sebagai pilihannya. Kora-kora sendiri adalah perahu tradisional Maluku yang sudah digunakan sejak lama, bahkan sebelum VOC mulai memakainya. Perahu ini dulunya dipakai baik sebagai alat transportasi maupun perdagangan oleh penduduk lokal. Sebagai tenaga penggeraknya, VOC tidak segan-segan untuk memaksa warga sekitar agar dapat mendayung perahu kora-kora tersebut. Tak lupa, mereka memberikan intimidasi berupa siksaan bagi warga yang menolak melakukannya. Berbagai kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat sekitar daerah Kepulauan Maluku ini akhirnya mendorong mereka untuk melakukan perlawanan. Sebut saja perlawanan di daerah itu tahun 1633 di bawah pimpinan Kali-Kali sebagai Kapiten Hitu dengan strategi berpura-pura bersahabat dengan VOC, tetapi di balik layarnya membangun persiapan untuk melakukan perlawanan. Pasukan Hitu yang dipimpin Kali-Kali terbukti dapat memberikan perlawanan yang cukup merepotkan sampai saat di mana Telu Kabesi sebagai pemimpin perlawanan Hitu menggantikan Kali-Kali yang dibunuh menyerah pada VOC tahun 1646. Kekuatan Angkatan Laut VOC yang sangat kuat membuat sebagian besar penduduk Maluku hanya mampu melawan dengan melakukan penyelundupan rempah-rempah keluar daerah. Meski resiko akan dibuang, diusir, atau bahkan dibantai tetap menghantui, seperti halnya yang terjadi di Pulau Banda sekitar tahun 1620-an.